Yang saya jaringan kan sudah saya itu, sudah saya apa namanya? Sudah saya berikan materinya. Yang ini dulu aja yang keseimbangan cairan elektrolit. Keseimbangan cairan elektrolit dulu aja. Farida dulu toh. Yuk Farida disiapkan yuk. Suaranya dari mana itu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit. Pengertian cairan tubuh total. Cairan tubuh total adalah larutan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik yang disebut ion jika berada di dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Lanjut, Krista. Pembagian ruangan cairan tubuh dan volume dalam masing-masing ruangan. Cairan tubuh total di dalam tubuh manusia terdapat 60%, sedangkan cairan intrasel terdapat 40%, cairan ekstrasel terdapat 20%, cairan interstisial terdapat 15%, cairan intravaskuler atau plasma 5%, dan cairan transseluler ada 1-2%. Perbedaan komposisi elektrolit dan di intraseluler dan ekstraseluler. Zat terlarut yang ada di dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Cairan non-elektrolit adalah zat yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik. Di antaranya terdiri dari protein, urea, glukosa, karbon dioksida, dan asam organik lainnya. Yang kedua ada cairan elektrolit. Katian utama pada cairan ekstraseluler adalah natrium dan anion utama adalah klorida, serta bikarbonat. Konsentrasi elektrolit ini rendah dalam intraseluler. Sebagai partikel terbanyak cairan ekstraseluler adalah natrium yang memegang peran penting dalam mengendalikan volume cairan tubuh total. Pada cairan intraseluler katian utama adalah kalium dan fosfat adalah anion utamanya. Kalium penting dalam mengendalikan volume sel. Perbedaan muatan listrik di dalam dan di luar membran sel penting untuk menghasilkan kerja syaraf dan otot. Dan perbedaan konsentrasi natrium dan kalium di luar dan di dalam membran sel penting untuk mempertahankan perbedaan muatan listrik.
pertukaran cairan tubuh sehari-hari antara kompartemen. Antara sel dan CES. Yang pertama, distribusi air di dalam dan di luar sel bergantung pada tekanan osmotik. Yang kedua, tekanan osmotik berkaitan dengan konsentrasi zat terlarut total atau osmolalitas di dalam dan di luar. Air akan bergerak dari regia berosmolalitas rendah ke regia berosmolalitas tinggi. Normalnya, osmolalitas di dalam dan di luar sel adalah sama dan tidak ada penarikan atau pengeluaran air menuju dan keluar sel. Jika zat terlalu larut atau air tidak bertambah maupun hilang, ekuilibrium sementara akan terganggu. Maka air kemudian akan bergerak masuk dan keluar sel sesuai ekuilibrium baru tercapai. Sampai ekuilibrium baru tercapai. Yang kedua, antar plasma dan cairan interstisia. Pergerakan air menembus membran sel kapiler diatur oleh tekanan hidrostatik dan osmotik. Cairan dan protein berlebih dikeluarkan melalui saraf limfatik. Peningkatan tekanan hidrostatik kapiler atau penurunan tekanan osmotik koloid plasma mengakibatkan semakin banyak cairan yang bergerak dan kapiler menuju cairan interstisial. Sebaliknya, penurunan tekanan hidrostatik kapiler atau peningkatan tekanan osmotik koloid plasma menyebabkan pergerakan cairan interstisial ke dalam kapiler. Pengaturan keseimbangan elektrolit. Yang pertama, kation. Di sini kation itu terdiri dari natrium, kalium, kalsium, serta magnesium. Natrium. Natrium merupakan kation yang paling banyak jumlahnya dalam cairan ekstrasel. Nilai lab normalnya yaitu 135 sampai 145 ml. Sumber utama natrium adalah garam, daging olahan, dan makanan ringan. Yang selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan kation intrasel utama yang berfungsi untuk mengatur eksitabilitas atau rangsangan neuromuskular dan kontraksi otot. Nilai lab normalnya 3,5 sampai 5,3 mEq per liter. Yang selanjutnya ada kalsium. Integritas dan struktur membran sel, konduksi jantung yang adekuat, koagulasi, pertumbuhan dan pembentukan tulang, relaksasi otot. Nilai lab normalnya 4-5. Magnesium. Magnesium penting untuk aktivitas enzim, neutrokimia, dan eksitabilitas otot. Nilai normal labnya adalah 1,5 sampai 2,5 mEq per liter. Yang kedua ada anion. Anion di sini terdiri dari klorida, bikarbonat, dan fosfat. Klorida. Klorida terdapat di cairan intraseluler dan ekstrasel. Klorida terdapat di cairan intrasel dan ekstrasel yang berfungsi untuk yang dipertahankan melalui